Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan di masa pandemi seperti ini. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Selalu terapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Iqbal Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama ada etika dan profesi jurnalis, yang kedua pedoman media cyber, dan yang terakhir yaitu kode etik jurnalistik. Sekarang saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang etika dan profesi jurnalis. Sebelumnya teman-teman semua udah pada ngerti belum sih apa yang dimaksud dengan etika itu? Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Nah, jadi apa sih hubungan etika dengan profesi? Pasti berhubungan dong. Karena etika dalam profesi itu sangat penting. Suatu pekerjaan bisa disebut profesi harus memiliki regulasi yang mengikatnya. Sebagai contoh yaitu dokter. Dokter sendiri termasuk profesi karena dokter memiliki regulasi dan aturan tersendiri yang mengikatnya. Dan juga suatu pekerjaan bisa disebut profesi harus dilakukan oleh orang-orang tertentu yang sudah melalui pendidikan formal maupun non-formal. Nah, hal tersebutlah yang membedakan antara pekerjaan biasa dan profesi. Contoh pekerjaan biasa yang bisa kita ambil yaitu tukang beca. Kenapa sih tukang beca tidak termasuk profesi? Ya, karena untuk menjadi tukang beca gak harus melalui pendidikan formal. Asal orang tersebut bisa mengendarai sepeda ataupun motor, pasti bisa untuk membawa beca. Dan juga tukang beca sendiri tidak memiliki regulasi atau aturan yang mengikatnya. Jadi hal tersebutlah yang membuat tukang beca tidak bisa disebut profesi. Nah, jadi apakah wartawan atau jurnalis itu termasuk profesi? Ya, wartawan atau jurnalis itu termasuk profesi karena adanya kode etik atau regulasi yang sudah mengikatnya. Dalam menjalankan tugasnya, seorang wartawan harus mematuhi kode etik tersebut yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pers. Dan juga dalam bekerja, wartawan harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya terhadap beberapa pihak, yakni yang pertama, tanggung jawab kepada media tempat dia bekerja. Yang kedua, tanggung jawab sosial atas kewajibannya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara keseluruhan. Yang ketiga, tanggung jawab dan kewajiban pada undang-undang yang ada. Dan yang keempat, tanggung jawab kepada masyarakat luas hubungan dengan nilai-nilai universal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pedoman media cyber. Apa sih itu media cyber? Media cyber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan undang-undang pers dan standar perusahaan pers yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. Dalam pedoman media cyber, terdapat poin verifikasi dan keberimbangan berita, yang mana di dalamnya dijelaskan bahwa setiap berita yang ingin dipublish harus sudah diverifikasi terlebih dahulu, dan juga bila ada berita yang memiliki dampak buruk bagi orang lain, harus juga diverifikasi untuk dinilai apakah berita itu sudah memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Dalam melakukan verifikasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak. Yang kedua, sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas, disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten. Yang ketiga, subjek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai. Dan yang terakhir yaitu media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan itu dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. Untuk bisa membuat berita di media cyber, para pengguna diharuskan untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses login terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk isi buatan pengguna. Dalam registrasi tersebut, media cyber mewajibkan pengguna memberikan persetujuan tertulis bahwa isi buatan pengguna yang dipublikasikan itu tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis, dan cabul, tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan, serta
menganjurkan tindakan kekerasan. Selanjutnya, tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, ataupun cacat jasmani. Media cyber sendiri memiliki hak untuk melakukan, mengedit, dan menghapus isi pemberitaan yang sudah dibuat oleh pengguna jika memang telah terbukti melakukan pelanggaran di 3 poin di atas tadi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan materi tentang kode etik jurnalistik. Di Indonesia sendiri, kode etik jurnalistik sudah dirumuskan sejak 2 tahun setelah Indonesia merdeka, walau tidak serinci sekarang. Kalau sekarang, kode etik jurnalistik ada 11 pasal yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pers. Di antaranya adalah pasal 1 yang berbunyi, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Pasal yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Selanjutnya, pasal yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak menyampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Yang selanjutnya, pasal keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pasal yang kelima, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal yang keenam, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal yang ketujuh, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Pasal yang ke-8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Pasal yang ke-9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Pasal yang ke-10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Pasal yang ke-8, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Nah, teman-teman, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.